Kalau biasanya, aku sering banget ngebahas film-film dari Studio Ghibli yang manis, hangat, dan penuh keajaiban. Kali ini kita keluar jalur sedikit. Kita akan nyebrang ke dunia yang sama-sama berbentuk anime, tapi rasanya lebih gelap, lebih emosional, dan penuh hal-hal yang bikin hati kita campur aduk. Judulnya Takopi no Kenzai. Sekilas kelihatannya kayak cerita anak-anak karena karakternya imut dan warnanya cerah. Tapi percayalah, ini bukan anime yang akan bikin kamu tersenyum terus. Justru dia akan pelan-pelan menarik kamu ke cerita yang bikin kamu merenung, mikir, dan bahkan agak tertekan. Ceritanya dimulai dari Takopi, makhluk kecil dari planet Happy. Dia datang ke bumi dengan misi sederhana, yaitu menyebarkan kebahagiaan. Dia polos, naif, dan gak paham sama sekali bagaimana dunia manusia bekerja. Apalagi dunia anak-anak yang penuh rahasia. Takopi kemudian bertemu dengan Shizuka, seorang anak perempuan yang terlihat biasa saja dari luar, tapi ternyata menyimpan luka yang dalam. Shizuka hidup dalam situasi keluarga yang berantakan. Ibunya jarang ada di rumah, dan ayahnya bukan tipe orang tua yang hangat. Hidupnya sepi, penuh tekanan, dan sedikit demi sedikit kita mulai melihat bagaimana semua itu membentuk sikapnya. Takopi yang polos mencoba membantu Shizuka, tapi dia nggak ngerti apa itu rasanya sakit, apa itu trauma. Dia hanya tahu kalau orang sedih ya dibikin bahagia. Masalahnya di dunia nyata gak sesederhana itu. Setiap tindakan baik Takopi justru kadang membawa masalah baru. Dan semakin lama situasinya semakin rumit. Ada satu titik di mana hubungan Shizuka dan teman-temannya pun ikut masuk ke pusaran konflik. Perundungan di sekolah, rasa iri, dan rahasia yang terkuak satu persatu bikin suasananya semakin berat. Dari sini, kita mulai sadar kalau ini bukan kisah tentang makhluk luar angkasa lucu yang menolong anak-anak, tapi kisah tentang betapa kompleksnya dunia anak-anak itu sendiri. Bahkan, dunia mereka bisa terasa sama kerasnya dengan dunia orang dewasa. Yang bikin cerita ini unik, Takopi selalu mencoba memutar waktu dengan alat yang dia bawa dari planetnya, berharap bisa memperbaiki keadaan. Tapi setiap kali waktu diulang, masalahnya gak pernah selesai dengan mudah. Justru dia harus belajar kalau mengubah masa lalu itu gak sesederhana memencet tombol ulang. Ada konsekuensinya. Ada luka yang gak bisa hilang hanya karena waktu diputar balik. Meski dibalut dengan karakter imut, Takopi no Kenzai ngebahas isu yang berat banget, kayak bullying, kekerasan dalam rumah tangga, trauma masa kecil, sampai rasa bersalah yang gak pernah hilang. Ini adalah cerita yang bikin kita sadar kalau dunia anak-anak gak selalu penuh warna cerah. Ada banyak yang mereka simpan rapat-rapat, bahkan dari orang terdekatnya. Yang bikin menarik, Takopi no Kenzai cuman terdiri dari 2 volume manga, tapi impact-nya besar banget di Jepang. Banyak yang bilang ini adalah salah satu manga dengan ending paling membekas dalam beberapa tahun terakhir. Gambar dan warnanya sengaja dibuat cerah untuk menipu pembaca, biar kontras dengan ceritanya yang kelam. Kalau kamu cuma mau cerita ringan yang lucu, ini gak cocok buat kamu. Tapi kalau kamu pengen cerita yang bikin mikir, bikin dada sesak, tapi juga membuka mata tentang sisi lain kehidupan anak-anak, ini wajib banget kamu coba. Bukan cuma karena plotsnya yang gak terduga, tapi karena Takopi no Kenzai punya cara sendiri untuk bilang ke kita kalau kebahagiaan itu penting. Tapi memahami rasa sakit orang lain itu jauh lebih penting. Kalau buat aku pribadi, Takopi no Kenzai adalah pengingat kalau gak semua masalah bisa diselesaikan dengan cepat. Dan gak semua orang bisa langsung bahagia hanya karena kita berusaha membuat mereka tersenyum.
Kadang yang mereka butuhkan bukan solusi instan, tapi seseorang yang benar-benar mau mendengar, memahami, dan ada di samping mereka. Dan mungkin dari Takopi ini kita bisa belajar bahwa niat baik itu memang berharga, tapi rasa empati dan kesabaran itu adalah kuncinya. Oke, itu tadi pembahasan kita kali ini. Kalau kamu punya rekomendasi anime lain yang pengen dibahas, tulis di komentar ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!